Good morning, everyone. Welcome to General English class. In today's meeting, we are going to discuss about tips to learn English. Mohon maaf tadi terputus koneksinya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tips untuk belajar bahasa Inggris dengan media music atau musik ya. Jadi ada beberapa keuntungan dalam belajar bahasa Inggris menggunakan in any languages actually gitu ya, dalam bahasa apapun sebenarnya ada kelebihannya ketika kita belajar menggunakan media musik. Salah satunya yang paling kentara adalah we don't even feel like learning gitu ya. Kita tidak merasa seperti belajar sebenarnya ketika mendengarkan musik, padahal sebenarnya kita di situ juga belajar bahasa. Karena biasanya musik ada liriknya kan. Kita belajar dari liriknya merupakan bagian dari bahasa. Ya, kalau dalam sastra lirik itu nanti masuk ke kategori puisi sebenarnya. Jadi ketika kita mendengarkan musik, kita memperhatikan liriknya, di situ sebenarnya kita sudah memperhatikan bahasanya. Ya, kita sudah belajar bahasa. Terutama ketika musik yang kita dengarkan adalah musik dari bahasa asing gitu ya. Yang pertama, ketika kita belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris, menggunakan musik, itu kita akan belajar tentang vocabulary atau perbendaharaan kata. Ya, jadi ketika kita mendengarkan musik, kita fokus kepada liriknya. Karena liriknya merupakan unsur dari bahasa, ya, bentuk bahasa. Dari lirik dalam sebuah lagu, kita bisa mendengarkan kata-kata baru yang sebelumnya belum pernah kita dengarkan, gitu ya, yang belum pernah kita tahu. Atau kita juga bisa mengetahui padanan kata, gitu ya. Jadi kita hanya tahu sebelumnya, sebelum mendengarkan lirik dari sebuah lagu, kita hanya tahu kata-kata tersebut sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi ketika dalam sebuah lagu, kata-kata ini dipadu-padankan, gitu ya, sehingga menjadi klausa atau frasa yang memiliki arti yang berbeda gitu dari arti aslinya atau asli harafiahnya ya. Jadi yang pertama kita bisa belajar vocabulary. Lalu ketika kita belajar bahasa Inggris menggunakan musik, kita juga belajar grammar sebenarnya. Tapi di sini kita harus hati-hati karena biasanya ini perbedaan ketika melihat perbedaan karya sastra poetry atau puisi dengan karya sastra prose atau bentuknya novel atau cerita pendek, cerpen gitu ya. Kalau prose dalam bentuk novel, cerpen dan lain-lain itu nanti bentuk grammarnya benar gitu ya. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah yang dianggap benar dalam grammar. Jadi ketika menulis sebuah kalimat bentuknya sudah tepat gitu ya. Jadi ada subjek, ada verb. Tetapi ketika menulis dalam bentuk karya sastra puisi atau poetry yang salah satunya adalah lirik lagu, itu penulis diperbolehkan atau punya freedom gitu ya, kebebasan untuk tidak menulis dalam bentuk kalimat utuh. Jadi kita ambil contoh dalam lirik itu satu baitnya bisa jadi gitu ya tidak terdapat sebuah subjek ataupun verb, sehingga ketika berbicara secara grammar, bait tersebut tidak bisa dibilang sebagai sebuah kalimat ya, tetapi kita tetap bisa belajar grammar di situ. Kenapa? Karena ketika kita mencoba memahami lirik dari sebuah lagu ataupun puisi gitu ya, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan memparafrase atau merubah struktur dari bait atau baris tersebut ke dalam bentuk kalimat yang utuh sesuai dengan grammar. Artinya memiliki subjek dan kata kerja. Dan juga kita sesuaikan dengan tensisnya gitu ya. Apakah dalam bait tersebut
tenses yang digunakan itu present tense, past tense, atau future tense gitu ya. Jadi kita parafrase atau kita rubah bentuk atau struktur dari lirik baris dalam sebuah lirik ke dalam kalimat utuh ya. Lalu hal berikutnya yang kita bisa pelajari dengan mendengarkan musik adalah pronunciation atau pelafalan dan juga aksen. Jadi pelafalan ini merupakan cara membaca sebuah kata gitu ya. Karena dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia apa yang ditulis gitu ya, tatanan huruf-hurufnya itu sama dengan yang kita baca. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris kan berbeda. Sehingga bisa jadi sebuah kata ini terdiri dari huruf apa, tapi ketika dibacakan, ketika dilafalkan itu bisa jadi berbeda sama sekali. Nah, itu kita bisa tahu dengan mendengarkan musik, karena musik itu si penyanyi kan melafalkan lirik-liriknya gitu ya. Sehingga kita bisa tahu sebuah kata ini harusnya dibaca seperti apa, dilafalkan seperti apa gitu ya. Lalu kita juga bisa belajar tentang aksen. Karena aksen ini terutama untuk warga negara dunia ketiga gitu ya seperti kita itu cenderung memiliki aksen ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. Orang Indonesia sebenarnya tidak lebih parah daripada aksen misalkan orang Thailand atau orang India gitu, sangat kental sekali ketika berbicara bahasa Inggris. Bisa kita ketahui dengan mendengarkan ketika mereka berbicara bahasa Inggris, oh ini pasti orang berasal dari India atau ini berasal dari Thailand gitu ya, karena aksennya kentara sekali, aksen dari bahasa asli mereka gitu ya. Sedangkan kalau Indonesia sebenarnya tidak terlalu, tapi walaupun masih ada. Nah, ini yang kita bisa pelajari. Biasanya yang dianggap sebagai international English adalah American English gitu, jadi yang tidak memiliki aksen. I'd like to think myself of not having accent. Saya rasa gitu ya, saya sendiri ketika berbicara dalam bahasa Inggris, saya tidak memiliki aksen. I don't have any accents gitu ya. So I'm leaning toward American English gitu. Tapi ada beberapa juga orang Indonesia yang ketika berbicara bahasa Inggris lebih condong ke misalkan British English gitu ya. That's still okay gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ketika berbicara dalam koridor musik, biasanya dari manapun si penyanyi itu berasal, biasanya aksennya itu hilang. Kita lihat contoh Adele gitu ya. Ketika Adele berbicara dengan ketika Adele bernyanyi itu sangat sekali berbeda. Ketika berbicara kental sekali aksen bahasa Inggrisnya, aksen Inggrisnya, sorry. British Inggrisnya sangat kental. Tetapi ketika bernyanyi tidak terdengar sama sekali aksen dari Inggrisnya gitu ya. Kita bisa belajar dari situ. Artinya when we speak English, we have to be as accentless as possible gitu ya. Jadi sebisa mungkin tidak memiliki aksen. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang keuntungan belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan musik. Nah, kita sekarang akan masuk ke 9 cara terbaik dalam belajar bahasa melalui musik. Jadi, ketika kita mendengarkan musik dengan tujuan belajar bahasa Inggris pun gitu ya, kita harus hati-hati. Karena tidak semua, tadi contohnya ketika kita membaca lirik itu lebih mirip puisi, di mana puisi sendiri struktur bahasanya itu boleh tidak sesuai dengan grammar. Artinya ketika dalam satu kalimat itu boleh tidak memiliki subjek dan verb ya. Nah, di situ kita harus hati-hati, tapi kita bisa siasati dengan memparafrase gitu ya baris tersebut ke dalam bentuk kalimat yang utuh. Kita rubah susunan kalimat dari satu baris dalam lirik menjadi memiliki subjek dan verb. Lalu ada beberapa hal tetapi yang perlu kita perhatikan selain itu, yaitu yang pertama adalah dengan memilih lagu dengan bijak gitu ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah memilih lagu yang kita suka. Jadi ketika kita belajar dengan atau dari sesuatu yang kita suka, kita itu tidak akan merasa seperti belajar sebenarnya. Because
you're organically consuming gitu ya, karena akan terasa seperti mengkonsumsi apa yang kalian suka gitu ya. Ketika misalkan makan makanan enak, tidak akan terasa seperti kalian ini sedang mengisi energi gitu ya, untuk mencukupi asupan karbohidrat agar kita bisa beraktivitas, memiliki energi untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak seperti itu kan, ya kita makan saja because this is the food that I like gitu, karena ini makanan yang saya suka. Begitu juga ketika mendengarkan musik, kalau misalkan Fikri suka band siapa, Maroon 5 ya, ketika mendengarkan lagu baru dari Maroon 5 ya memang karena because you are their fan gitu ya, karena kamu penggemar mereka. Jadi yang memang fan yang mendengarkan musik yang dirilis oleh idolanya gitu ya. Tidak seperti belajar, tetapi ketika kita melihat lirik yang fokus kepada liriknya, yang dimana liriknya tersebut adalah unsur kebahasaannya gitu ya, di situ sebenarnya kita sudah melangkah lebih lanjut dari mengkonsumsi apa yang kita suka menjadi belajar gitu ya, dari apa yang kita suka. Nah, ketika memilih lagu juga bukan hanya yang kita suka, tetapi genre-nya gitu ya. Jadi ketika belajar musik, belajar bahasa Inggris melalui musik, bukan hanya kita lihat dari siapa yang kita suka, gitu ya, tetapi juga dari genre-nya. Nah, kalau misalkan tadi ketika belajar mendengar lagu pop ya, Maroon 5, Adele itu kan masuk ke dalam genre pop, gitu ya. Kita belajar ketika kita membaca liriknya ternyata lebih mirip ke puisi. Jadi per baris dari liriknya itu tidak dalam kalimat utuh, artinya tidak memiliki subjek dan kata kerja. Ya, tetapi justru malah lagu-lagu yang mungkin secara at glance, secara sekilas bukan merupakan genre musik yang cocok untuk belajar bahasa. Tetapi justru genre inilah yang cocok sebenarnya atau efektif untuk belajar bahasa. Genre tersebut adalah hip hop gitu ya. Jadi terbukti hip hop itu memiliki dampak yang lebih tinggi kepada orang yang belajar bahasa ketika mendengarkan kepada lirik rapnya gitu ya, dibanding ketika pembaca atau pelajar tersebut mendengarkan lirik dari lagu pop gitu ya. Kenapa? Karena hip hop, rap itu kan diucapkan secara cepat gitu ya. Jadi dalam satu lagu, misalkan satu lagu itu umumnya berdurasi 4 menit. Dari 4 menit tersebut, kalau lagu pop misalkan hanya berapa, misalkan 2 atau 3 baris pertama atau verse, lalu dengan chorus atau refrain yang diulang-ulang gitu ya. Sedangkan kalau hip hop nanti itu bisa panjang sekali gitu ya, dalam 4 menit. Dalam 4 menit karena cara cara rapping gitu ya, bukan bernyanyi, jadi artiannya tidak ada alunan nada sehingga bisa lebih cepat gitu ya dari dari satu kata ke kata lainnya diucapkannya, sehingga dalam 4 menit tersebut bisa tercakup lebih banyak jumlahnya lebih banyak kata yang tercakup dalam 4 menit tersebut dibandingkan dengan ketika mendengarkan lagu pop ya. Lalu juga dalam hip hop biasanya hip hop itu sejarahnya merupakan genre genre musik untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan orang kulit hitam gitu. Jadi seperti protes gitu ya, protes melalui musik orang kulit hitam zaman dulu melalui hip hop. Jadi kalau zaman 90-an seperti Biggie gitu ya, ODB itu nanti sorry, DOB, Dirty Old Bastard, Dirty Old Bastard, DOB ya. Nanti lirik-lirik lagunya itu seperti misalkan police brutality gitu ya, poverty, kemiskinan dan lain-lain. Jadi di situ ada muatan aktivismenya sebenarnya, dan itu terbukti lebih berdampak lebih tinggi kepada orang yang belajar bahasa, karena di dalam musik-musik hip hop itu juga karena tadi muatan katanya dalam 4 menit itu lebih banyak sehingga lebih banyak kosakata gitu ya. Lalu juga lebih banyak rhyming-nya. Jadi orang
lirik lagu hip hop itu nanti di setiap ujung barisnya itu sama dengan di ujung baris berikutnya, rima gitu ya, rhyming schemes. Jadi dibandingkan dengan lagu pop sekarang gitu ya, rhymingnya itu lebih banyak di lagu hip hop sebenarnya. Dan biasanya juga dalam lagu-lagu hip hop banyak digunakan slang. Jadi kata-kata yang berbeda dari makna harfiahnya, tetapi ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara praktis lebih berguna gitu ya. Kalau dalam lirik lagu pop itu kan lebih bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang indah, yang sebenarnya jarang mungkin digunakan sehari-hari, tetapi lirik lagu hip hop ini lebih sering digunakan untuk sehari-hari. Jadi everyday languages gitu ya. Lalu seperti tadi saya singgung dari awal, cara belajar bahasa Inggris melalui musik adalah dengan melihat liriknya gitu ya. Kalau ketika kita menemukan satu kata dalam liriknya yang kita belum familiar gitu ya. Lalu juga sebenarnya ketika kita menemukan kata yang tidak familiar, itu kita bisa menebak makna dari kata tersebut dengan membaca bagian lain gitu ya dari bacaan tersebut. Jadi kita bisa mengira-ngira konteks gitu ya. Tapi kalau karena dalam lirik itu kan putus-putus gitu ya per baris, bisa bukan jadi dari barisnya aja, bisa kebanyakan bukan dari kalimat utuh gitu ya, tetapi apalagi dari satu baris ke baris lainnya bisa jadi menceritakan hal yang berbeda, sehingga akan lebih menyulitkan gitu ya ketika kita mencoba menebak makna dari sebuah lirik dibandingkan dengan ketika kita mencoba menebak makna sebuah kata dalam sebuah bacaan artikel ya, dalam bentuk paragraf. Sehingga tipsnya adalah ketika kita menemukan satu kata yang kita tidak familiar, kita tidak tahu maknanya apa, kita juga tidak bisa menebak maknanya apa dari lirik tersebut, we have to open the dictionary. Kita harus membuka kamus gitu ya, atau kalau sekarang we can as easy as Google gitu ya, kita bisa we can type the word, kita ketikkan saja katanya di Google, lalu nanti akan muncul maknanya. Yang penting we have to look up for the meaning of the lyrics gitu ya, kita baca artinya. Bahkan sekarang banyak juga website yang menawarkan lirik tetapi sudah ada translation-nya gitu ya, bukan hanya untuk bahasa Inggris tetapi untuk lirik lagu Korea gitu, itu sudah banyak, bukan hanya dalam ke bahasa Inggris gitu ya, tetapi dalam bahasa Indonesia pun sudah banyak. Itu sangat membantu gitu ketika kita mencoba memahami atau mencari makna dari satu kata yang spesifik gitu. Lalu tips berikutnya ketika kita membaca liriknya, ada satu dua kata yang kita tidak tahu gitu ya, lalu kita cari, sebenarnya di situ kita sudah menambah kosakata kita, karena secara tidak sadar kita sudah menanamkan kata dalam lirik yang kita tidak familiar tersebut sebagai perbendaharaan kita sebenarnya. Dan ini bisa kita jadikan sebuah kebiasaan atau habit gitu ya. Jadi misalkan ketika kita mendengar satu lagu dari penyanyi favorit kita gitu ya, dalam satu lagu ini, oh ada kata ini nih yang baru saya dengar, atau oh ada kata ini yang menarik. Biasanya Mariah Carey itu lirik dari lagu-lagunya, because she writes her song herself gitu ya, dia menulis lagunya sendiri, banyak kata-kata dalam liriknya itu yang dia sengaja sisipkan gitu ya, kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan. Contohnya misalkan dalam lagu My All itu ada kata emblazoned. Itu artinya apa gitu ya. Emblazoned jarang sekali digunakan. Artinya itu tertanam gitu ya, terpatri gitu. Dan itu banyak sekali dari lagu-lagunya yang seperti itu gitu ya. Kalau kita mau menelisik, pasti kita akan menemukan, oh kata ini baru kita dengarkan di lagu ini, kata ini baru kita dengarkan di lagu yang lain gitu ya. Lalu itu pasti kita akan selalu menemukan gitu, karena
Itu kan bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa ibu kita. Jadi kalau kita mau menelisik lebih dalam, kita jadikan menelisik lebih dalam lirik dari lagu yang kita dengarkan menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadikan kita belajar bahasa secara tanpa kita sadari, gitu ya. Lalu tips yang berikutnya adalah find the right music resources. Jadi kita harus mencari sumber mendengarkan lagu yang tepat, gitu ya, karena biasanya ketika terutama, tapi tadi contohnya hip hop, gitu ya, lagu-lagu hip hop itu banyak sekali yang diberi parenthesis atau dalam kurung ya setelah judul lagunya, the song title, nanti ada dalam kurung eksplisit. Itu artinya kalau eksplisit adalah ada kata-kata kasarnya di situ, gitu ya. Biasanya kalau yang sudah lulus sensor itu biasanya dalam kurung ada radio edit, gitu. Jadi lirik lagunya sudah disesuaikan untuk bisa disebarkan di radio, gitu ya. Nah, ini juga nantinya berhubungan dengan dari sumber mana kita mendengarkan musik, gitu ya. Itu juga berhubungan dengan misalkan sekarang banyak, gitu ya, jasa penyedia streaming musik yang juga menghadirkan fitur lirik. Jadi ketika kita mendengarkan lagu, liriknya juga muncul, gitu ya. Tetapi banyak yang liriknya ini misalkan bukan lirik as intended by the singers or the songwriters. Jadi lirik yang ditampilkan di jasa pemutar musiknya itu bukan seperti yang dituliskan aslinya oleh penulis lagunya atau seperti yang dinyanyikan penyanyinya, gitu. Itu harus hati-hati. Seperti misalkan di TikTok, gitu ya, banyak kan lagu-lagu yang di TikTok lalu musik yang dijadikan video, lalu di dalam videonya muncul lirik-liriknya, tapi itu kan liriknya dibuat oleh si pemilik akun TikToknya, sehingga misalkan kredibilitas lagunya tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi lebih baik ketika kita mau belajar bahasa Inggris melalui musik, misalnya kita langsung mendengarkan melalui YouTube channel official dari penyanyinya, misalkan. Lalu biasanya penyanyi ketika merilis albumnya, dia selain merilis video klip, gitu ya, artinya music video klip untuk lagu-lagu yang menjadi single atau yang menjadi andalan, gitu ya, dari albumnya, nanti juga dia biasanya menampilkan video-video dari lagu yang liriknya, jadi official lirik video. Itu banyak sekali dan itu lebih bisa kita percaya, gitu ya, daripada misalkan bergantung kepada musik dan lirik dari musik yang ada di TikTok misalkan, gitu ya. Dan di TikTok juga kan banyak yang sudah di mash up, gitu ya, artinya dua lagu dijadikan satu. So sometimes we might not even know bahwa satu video itu ternyata terdiri dari beberapa lagu, gitu ya. So better stick to the sources that are reliable. Jadi lebih baik kita mendengarkan ketika untuk tujuan untuk belajar, gitu ya, kita mendengarkan musik untuk belajar bahasanya, kita mendengarkan musik dari sumber yang bisa dipercaya. Lalu berikutnya cara untuk belajar bahasa Inggris dengan musik adalah dengan karaoke atau karaoke. Ya, sebenarnya ketika kita berkaraoke, karaoke itu kan kita menyanyikan lagu, gitu ya. Kalau bahasa kerennya mungkin sekarang cover, gitu ya, cover lagu. Sebenarnya ketika kita karaoke itu juga kita secara tidak sadar berlatih cara melafalkan, gitu ya, cara melafalkan kata-kata yang ada dalam lirik tersebut, gitu ya. Tidak akan terasa seperti belajar melafalkan karena di dalamnya kita menggunakan alunan-alunan harmoni musik, gitu ya, ada note, ada nada, sehingga kita tidak terasa seperti belajar. Tetapi balik lagi, kenapa kita harus hati-hati memilih lagu sebagai media kita belajar? Karena misalkan dari penyanyinya itu misalkan memiliki aksen, ketika dia melafalkan sebuah kata itu berbeda dari pelafalan asli atau pelafalan
normalnya dalam American English ataupun British English gitu ya. Contohnya balik lagi ke TikTok, di TikTok ada lagu Love Now Titi ya. Itu CK kalau nggak salah penyanyinya itu kan he's from African, sehingga ketika dia melafalkan beberapa kata dalam bahasa Inggrisnya itu berbeda sekali gitu ya dari pelafalan American English ataupun British English. Nah, disinilah kita juga harus hati-hati gitu ya. Jadi uh, memilih sumber atau media kita belajar di sini juga harus hati-hati sih. Karena biasanya ketika kita mendengarkan sebuah lagu, lalu kita lihat liriknya, kita asosiasikan lirik atau kata dalam lirik tersebut dengan cara pelafalan dari si penyanyinya, maka asosiasi atau yang kita dengarkan itulah yang nantinya akan tertanam di benak kita sebagai cara melafalkan yang benar. Padahal belum tentu itu adalah cara yang benar gitu ya. Lalu tips berikutnya adalah music exchange atau bertukar musik gitu ya, karena biasanya yang menyebar ke seluruh dunia itu musik-musik berbahasa Inggris yang menyebar universally, menyebar ke seluruh dunia itu biasanya musik-musik dari Amerika gitu ya. Which is good karena orang Amerika biasanya accentless gitu ya, tetapi itu bisa menjadikan kita misalkan bosan gitu ya, karena misalkan lagu dari Amerika, ya, hip hop itu Amerika gitu ya, hip hop itu Amerika, musik rap itu dari Amerika, sehingga misalkan jadi monoton. Kita ingin tahu juga rapper misalkan dari Inggris, nah kita bisa bertukar dengan misalkan teman kita yang, mohon maaf terputus ya karena masalah jaringan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bertukar perbendaharaan musik gitu ya, karena secara tidak sengaja nantinya kita juga akan bertukar perbendaharaan kata, karena tadi contohnya misalkan dalam lirik lagu itu sering digunakan slang atau bahasa sehari-hari yang bisa jadi makna dari kata-katanya itu berbeda 180 derajat dengan makna asli dalam kamus. Nah, ini slang atau makna yang berbeda ini biasanya sesuai dengan budaya dari mana kata tersebut sering digunakan dalam sehari-hari. Nah, ketika kita semakin banyak mendengarkan musik dari berbagai macam negara gitu ya, nanti semakin banyak pula slang yang kita pelajari gitu ya. Misalkan kalau di misalkan di Inggris, sorry di Amerika. Di Amerika itu ada namanya misalkan Californian weather, musim California. Jadi kalau di California itu katanya ya, I've never been there, saya belum pernah ke sana. Di California itu kan dekat dengan garis khatulistiwa, jadi di sana cenderung tidak pernah hujan. Lalu selalu matahari selalu bersinar gitu ya. Californian weather ini nanti bertolak belakang dengan misalkan English summer, musim panas Inggris. Karena Inggris itu kan dekat dengan Samudra Arktik gitu ya. Jadi di sana walaupun musim panas masih sering turun hujan, mataharinya hanya sebentar bersinar gitu ya. Nah, di situ istilah British summer kita hanya bisa dapatkan misalkan dari musik-musik yang ditulis oleh penyanyi atau penulis lagu dari orang Inggris gitu ya. Disitulah pentingnya kita bertukar perbendaharaan musik gitu ya. Terutama ketika misalkan banyak juga kan penyanyi yang tidak go internasional gitu ya, walaupun musiknya misalkan berbahasa Inggris tetapi secara internationally they are not well known gitu. Mereka tidak terkenal secara mereka tidak terkenal secara internasional. One of my favorite musician gitu ya, salah satu favorit musisi favorit saya, dia orang Inggris namanya Jessie Ware. Jessie Ware, Jessie 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 Ware, cara nulisnya gitu ya. Dia orang Inggris, musiknya dalam bahasa Inggris, tetapi she's not internationally recognized gitu ya, dia tidak terkenal secara internasional.
Lalu cara berikutnya belajar bahasa dengan musik adalah dengan mendiskusikan, gitu ya, menjadikan musik sebagai bahan diskusi. Kalau kita tahu ada book club, artinya mendiskusikan buku bacaan dalam sebuah grup. Lalu ada movie discussion, mendiskusikan film, gitu ya, unsur-unsur yang ada dalam film itu apa dengan kelompok tertentu, dengan klub atau anggota kelompok. Nah, ini juga bisa kita jadikan musik, gitu ya. Misalkan kita membuat sebuah pertemuan satu kelompok di mana setiap minggunya kita akan bertemu secara rutin, lalu tiap minggunya kita akan membahas musik yang berbeda-beda atau penyanyi yang berbeda-beda, lagu yang berbeda-beda. Apa yang kita sukai dari lagu itu, apa yang kita tidak sukai dari musik tersebut, gitu ya. Apa yang menarik dari liriknya. Di situ sebenarnya kita sudah mengasah kemampuan komunikasi kita, terlebih lagi apabila diskusinya dilakukan dengan bahasa Inggris, gitu ya. Mau tidak mau kemampuan bercakap kita akan semakin meningkat, gitu ya. Contohnya misalkan catchy, this song is very catchy. Catchy itu artinya mudah untuk diingat, gitu ya. Easy listening, jadi mudah untuk didengarkan, tidak perlu berpikir ketika mendengarkan. Lalu misalkan kita bisa belajar istilah one hit wonder, artinya seorang musisi yang hanya memiliki satu lagu yang sangat terkenal, tapi setelah itu dia hilang, dia tidak sukses lagi. Jadi kita bisa menjadikan musik sebagai topik diskusi. Lalu cara berikutnya adalah mendengarkan dan belajar sambil mendengarkan sambil belajar, gitu ya. Misalkan karena kita mendengarkan sesuatu yang kita sukai, kita tidak akan terasa seperti belajar dari yang kita dengarkan tersebut sebenarnya. Nah, ini yang kita sebut listen and learn on the go, gitu ya. Jadi kita tidak menjadikan mendengarkan musik sebagai sebuah gue belajar gini ya, gue dengerin lagu ini agar gue belajar, tidak seperti itu. Tetapi lambat laun ketika itu menjadi habit, kebiasaan kita mendengarkan musik favorit kita itu akan menjadi sebuah kebiasaan belajar seperti di situ. Jadi misalkan sambil mendengarkan liriknya, kita sambil mencoba memparafrase dari lirik itu, gitu ya, karena liriknya misalkan tidak ditulis dalam bentuk